Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. Apa sih yang nggak dicurigai media? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai media? Media mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Kemunculan Ibu Widya dalam polemik panas penyidikan kasus Vina memang telah membuat publik kehabisan kata-kata. Bagaimana tidak, sosok yang belum diketahui latar belakangnya itu seolah tak pernah henti mengomentari kejanggalan-kejanggalan yang muncul selama proses penyidikan berjalan. Ditambah lagi, Ibu Widya sering pula mengkait-kaitkan sejumlah nama dalam kritikan pedas yang ia lontarkan. Beberapa waktu yang lalu, pihak kuasa hukum keluarga Vina, dalam hal ini Putri Maya Rumanti, telah menjadi sasaran dari celotehan Ibu Widya. Pasalnya, Ibu Widya menuding kalau Putri Maya telah menerima suap terkait kasus Vina. Tak tanggung-tanggung, Ibu Widya bahkan menyebut nilai suap itu sebesar 7 miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ saja, praktisi hukum ternama, yakni Rasman Arif Nasution, kini menjadi sasarannya yang terbaru. Lantas, benarkah Rasman beranggapan Ibu Widya harus segera diperiksa oleh pihak kepolisian? Serta apa pula yang membuat Ibu Widya menyoroti Rasman dalam lingkaran panas kasus Vina Cirebon? Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Kok dibilang meresahkan? Tapi menurut saya, dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Apa sih yang nggak dicurigai media? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai media? Media mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba. Saya udah bilang tidak pernah saya menuduh Peggy. Yang saya dorong adalah proses pra-peradilan cepat berjalan. Kalau ini memang diterima, kita lihat atau ditolak. Bawa pengadilan kalau dia ditolak. Kalau ternyata dia tidak terbukti, dikabulkan prapitnya, silakan lanjut untuk dihentikan. Saya kira itu dari saya. Periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar,
hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. Menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Netizen dukung dia. Ini berbahaya. Yaitu di media sosial ya. Jadi kalau di media sosial itu saya hanya silakan sajalah. Kalau memang benar ya bagus ya. Tapi kalau memang itu yang dikatakan Ibu Widya juga tidak benar ya saya tidak mau mengomentari. Tetapi memang ada hal-hal yang menarik ya, yaitu merujuk ke anak pejabat ya, merujuk ini postingannya Ibu Widya ya. Kata-katanya merujuk ke Peggy Cianjur kan, sampai itu udah jelas kok kan, gitu kata Ibu Widya, itu jelas kok pelakunya itu dia dan seterusnya kan. Nah, kenapa nggak ditangkap dan seterusnya kan? Nah, itu kan postingan Ibu Widya ya. Nah, ya bagi kami sih ya harusnya polisi itu ketika itu terlalu berani ya, apalagi vulgar, harusnya sih diambil itu Ibu Widya, mempunyai alat bukti apa, mempunyai petunjuk apa oleh polisi, biar tidak dinilai kan netizen itu pada membela Ibu Widya tuh, ya kan? Biar polisi ya, penyidik Polda Jawa Barat dalam hal ini ya tidak dinilai abai atas informasi-informasi yang menurut netizen itu valid. Sementara itu, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina pun kembali buka suara. Bukan tanpa sebab, belakangan Hotman memang kerap kali disinggung lantaran dinilai berpangku tangan dan belum mengambil langkah baru terkait kasus Vina. Terutama usai pihak Propam Kerahan Kapolri telah menemukan sebuah fakta yang mengejutkan, di mana pihak mereka tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik apapun yang dilakukan oleh Ibu Rudiana dalam proses penyidikan tahun 2016 lalu. Lantas, benarkah pihak keluarga Vina tidak memiliki cara lain di luar mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta? Serta bagaimanakah pula komentar Hotman Paris usai disenggol mengenai tidak adanya perkembangan dalam kasus Vina? Halo para monjong-monjong yang selalu menanya kasus Vina gimana, kenapa Hotman diam saja? Siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya justru saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah, sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu?
Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong monyong. Saya sepakat itu. Harusnya seperti itu ya, supaya biar terang benderang, biar jelas siapa pelaku sesungguhnya. Jadi buat tim pencari fakta, lalu kemudian kalau sudah ketemu fakta-fakta yang valid, diserahkan ke penyidik, ya baru dilanjutkan pemeriksaannya lagi. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan. Kalau saya pribadi, justru itu yang menghina pengadilan karena tidak mengakui pengadilan yang resmi kok. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Di sisi lain, sebuah gebrakan baru telah diambil oleh pihak keluarga terpidana kasus Vina yang kini meringkuk lesu di balik jeruji besi. Dengan dampingan mantan Wakil Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, serta tim kuasa hukum, keluarga 5 terpidana telah menyambangi Bareskrim Polri pada tanggal 25 Juni 2024 kemarin untuk melaporkan sosok ketua RT setempat atas dugaan pemberian kesaksian palsu. Pasalnya, dalam keterangan yang ia berikan, Ketua RT atas nama Abdul Pasren itu enggan mengakui kalau para terpidana tengah berada di kediamannya pada saat peristiwa nahas itu terjadi. Lantas, seperti apa komentar pakar hukum? Serta bagaimanakah pula jalannya pelaporan dari pihak keluarga 5 terpidana? Nunduk. Membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan pada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak. Itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Saya kira ini saatnya kepolisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya dan menunjukkan fairness-nya sehingga sebaiknya diproses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya dua bukti sudah diyakini dan kami Komponas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan haknya penyidik dan kita hormati itu. Saya
Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.